bidang akidah dan ibadah. Tapi penelitian Anda buktikan bahwa dinamisasi juga termasuk dalam bidang akidah, secara begitu. Itu bisa diterangkan seperti apa? Ya, seperti Pondok Pesantren Al-Islah, Islah Sendang Agung, ketika saya tanyai persoalan ucapan selamat Natal. Selamat Natal, seluruh pesantren mengatakan bahwa itu tidak boleh karena masuk kategori akidah, karena kita sama dengan mengamini agama yang lain. Tapi dalam perspektif Al-Islah itu tidak masalah, dia mengutip sebuah hadis yang waktu itu saya matanya agak lupa, yang waktu itu ada jenazah orang Yahudi yang lewat di depan Nabi. Kemudian Nabi berdiri untuk menghormati itu. Nah, kemudian Al-Islam menginterpretasikan itu merupakan bentuk penghormatan Nabi terhadap orang non-Muslim. Maka ucapan selamat Natal itu juga sama dengan penghormatan kita terhadap orang non-Muslim. Artinya secara akidah juga dinamis pada besarnya Islam. Jadi sebenarnya persoalannya bukan pada keyakinan mereka, menurut saya, tetapi perbedaan informasi yang mereka baca dari Quran, dari hadis. Karena bisa jadi yang mengatakan tidak boleh dan tidak boleh mengucap selamat Natal itu karena belum pernah baca hadis yang dibaca oleh kelompok yang mengatakan boleh tadi mengucapkan Natal. Misalnya bukan pada seharusnya orang itu sama-sama mengerti membaca teks hadis itu lalu beda pendapat. Tapi satunya tapi kan tidak pernah, bisa jadi tidak pernah tahu ada hadis itu. Saya rasa bukan persoalan tahu atau tidak tahu, tapi persoalan perbedaan interpretasi. Saya contohkan seperti di Persis persoalan jilakan anjing. Sudah terlihat itu. Ya. Persoalan perbedaan interpretasi itu kalau satu itu argumentasinya sama-sama hadis misalnya, lalu beda interpretasi. Tapi bisa jadi yang mengatakan tidak boleh dari ucapan Natal itu karena tidak pernah tahu hadis tadi. Itu betul. Sedangkan yang satu membaca hadis tadi kesannya begitu dalam tulisan ini. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga adalah pengaruh tajdid dari pesantren yang Anda teliti terhadap pemahaman keagamaan. Ya. Ada dua bentuk, ada dua tipologi, yaitu yang tipologi puritan, modernis, dan akomodasional itu lebih mudah diterima, ya. Sedangkan puritan radikal tidak mudah diterima. Ya. Itu buktinya apa yang Anda temukan di lapangan? Tidak, sebab kalau tidak salah di pondok-pondok yang Anda teliti ini yang Anda kategorikan sebagai puritan radikal juga tidak sedikit peminatnya, banyak juga. Itu gimana? Ya, di antara kategori puritan radikal tadi ada Al-Islam, kemudian Persis dan Mas Kumar. Al-Islam pertama saya melihat bagaimana dia diterima atau tidak diterima itu dari santri yang nyantri di sana. Al-Islam dan Persis santrinya itu sangat sedikit dan cenderung terus menurun. Bahkan Al-Islam dulu sempat mau dibakar oleh masyarakat sekitar setelah terjadi kasus bom Bali. Kemudian, akan tetapi yang di Mas Kumambang ini saya katakan tadi fenomena lain. Ia sangat puritan, tapi secara kelembagaan dan secara sangat jumlah santri juga sangat bagus dibanding dengan pesantren puritan yang lain. Artinya saya melihat bahwa masyarakat yang menyantri di sana lebih cenderung melihat bagaimana sistem pendidikan yang sudah ada yang sudah maju daripada ideologi yang mereka anut. Iya, sebenarnya sebagai peneliti itu lebih jauh menanyakan di santri yang sudah ada di sana bahwa mengapa mereka sulit menerima paham puritan radikal ini. Bukan karena Anda melihat sedikit minat, bisa jadi sedikit minat itu bukan karena sulit diterima oleh santri yang mau masuk atau yang sudah masuk,
tapi lebih karena faktor-faktor ekstern, faktor luar, apalagi begitu misalnya orang menyerang radikalisme sekarang gitu. Orang pada takut dari masa pemerintah, bukan karena paham itu sendiri. Gimana menurut? Ya, saya melihatnya mungkin ada dua hal. Yang pertama mungkin faktor konotasi radikal itu selalu negatif, dan yang kedua itu adalah faktor truth claim. Orang-orang yang puritan radikal itu selalu mengatakan bahwa pendapat dia yang paling benar. Masyarakat sekarang lebih cenderung melihat katakanlah seorang ustadz atau ulama yang lebih memberikan ruang untuk memilih, artinya memberikan alternatif. Jika memang seperti ini itu ya ini, jika memang seperti itu maka kemudian diberi kebebasan kepada. Kalau puritan radikal cenderung terus klaim seperti tadi dan seakan-akan mendikte bahwasanya yang paling benar adalah apa yang saya katakan. Oke, terima kasih. Selamat kepada kembali pada Bapak Ibu. Terima kasih kepada sebelum kita posting ya ini saya ingin klarifikasi saja dan beberapa hal yang banyak. Yang pertama hadis tadi itu Innallaha yaf'alu bihadil ummah di kulli dengan kita man menjadi diri. Man artinya siapa? Man itu siapa? Apa individual, apa kollegial, atau tim, atau laki-laki atau perempuan? Tidak jelas begitu. Sebab itu dijelaskan. Kalau itu tidak jelas, maka itu semacam kritik lingkungan juga, kritik realitas, lalu mengambil sikap tertentu. Sebab Anda tidak tadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul itu. Makanya pertanyaan secara teoritis, perubahan tadi itu kan perubahan itu dimulai dari solusi apa sosial persoalan ini ada kabur dan itu pasti terus. Kemudian tajdid yang saya pahami dari sini itu perubahan itu dimulai dari apa dari budaya, apa dari sosial. Jadi kalau kita pakai teorinya Rutin itu kan dimulai dari budaya. Kalau masjid kan dimulai dari kalau lebar dimulai dari mana? Dari yang cuma itu dicek itu. Anda tidak mau membaca itu. Kalau Islam dimulai dari mana? Kemudian yang ketiga, sebelum tajdid pondok pondok seperti apa? Anda kan mengatakan pengaruh tajdid dalam di pondok juga. Nah, pertanyaannya sebelum tajdid dari mana? Belum dapat implikasi dari tajdid itu lembaga pendidikannya seperti apa? Anda sebutkan ini? Ya, lalu kurang apa juga? Coba beri komentar. Iya, memang saya tidak meneliti bagaimana ideologi pesantren itu sebelum tajdid yang sekarang dan bagaimana implikasinya terhadap pendidikan yang sebelum tajdid dengan yang setelah tajdid. Memang tidak masuk pada ranah itu karena saya memang fokusnya pada tiga rumusan masalah itu, dan mungkin nanti bisa menjadi masukan pada peneliti selanjutnya untuk melengkapi apakah pesantren-pesantren tersebut memiliki ideologi lain sebelum tajdid dan bagaimana implikasinya terhadap lembaga pendidikan sebelum dia mengenal tajdid. Tapi begitu Anda tidak bisa menyatakan bahwa ini implikasi dari tajdid, sebab Anda tidak tahu sebelumnya. Tidak bisa Anda menyatakan itu karena implikasi itu Anda tidak tahu sebelumnya. Kalau nggak tahu sebelumnya, apa bisa mengatakan di naruh obat itu belum dong, nggak tahu sebelumnya. Sakit minum obat baru ada pengaruhnya, ada yang tidak ada. Kalau nggak tahu sebelumnya apa mungkin itu nanti di
Pengertian menteri Nah, yang makna menteri itu siapa? iya. Menjadi dinaha. Kebetulan memang saya tidak begitu mendalami makna hadis itu, tapi saya melihat bahwa setiap 100 tahun itu kemarin saya baca di berita di Palestina mengatakan al-waqtu al-akhir atau janji akhir. Artinya ketika Palestina 100 tahun sebelumnya itu dihitung mundur sekarang, maka sebentar lagi Palestina itu akan bisa jadi menang dari Israel. Saya rasa, mohon maaf mungkin belum begitu mendalami hadis itu, mungkin Oleh karena itu, karena Anda memulai tidak tahu jelas, implikasinya itu Anda menyebut filosofi dulu, baru kemudian urusan kedua itu adalah kurikulum, dan ketiga itu apa? Yang kedua itu manajerial, yang ketiga kurikulum. Jadi mari kita tahu jadi filosofi dulu, visi-visinya, lalu bagaimana menuju visi-visi itu kurikulum. Di dalam pendidikan, lalu manajerial itu bagaimana? Karena Anda tidak tahu dari mana pembahasan itu dimulai. Jadi ada kerangka berpikir yang kurang. Tapi itu kita dapat. Sidang diskors kurang lebih 10 menit. Dewan Penguji berkenan meninggalkan ruangan untuk mengadakan sidang yudisium. Kepada pemohon itu disilakan kembali ke tempat. Pengumuman hasil ujian oleh Ketua Sidang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Harun Muslim Aziz MAD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Tampilan ijazah doktor nomor S3 0000264. Berdasarkan hasil rapat yudisium Profesor Jainul dan Ampel dinyatakan bahwa M. Arfan Muhammad NIM FO 65 kelas nomor 8 lahir di Gresik 3 November 1964 telah menyelesaikan program doktor yang ke-264 dengan predikat memuaskan. Sangat memuaskan. Surabaya 20 April 2011, pimpinan sidang. Penyerahan tanda kelulusan oleh Ketua Sidang kepada Dr. Muhammad Arfan Muhammad dimohon maju ke depan. Kesan dan pesan oleh promotor yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imam Kawan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arfan dan anggota majelis serta hadirin sekalian, saya bersama Profesor Satif telah mengangkat acara Arfan untuk menyelesaikan studi ini dan memang dia punya kelebihan dalam arti apa yang dia lakukan itu ilmu dan kesungguhan, sehingga saya berharap nanti bisa mendorong yang lain karena ini kalau tidak salah masuk kategori beasiswa dan bibit waktu yang tidak diberikan. Yang dia teliti ini juga sekaligus merupakan pengembangan dari jangkauan pendidikan di bidang pendidikan Islam. Selama ini dunia pendidikan Islam itu berputar pada persoalan teknis edukatif. Sekarang harus bergeser pada persoalan ideologis.
Kenapa demikian? Karena memang dunia pendidikan kita ini sekarang dirasuki oleh 4 hal untuk ideologisnya. Ya. Pertama adalah liberalisme, yang kedua individualisme, yang ketiga pragmatisme, dan keempat idealisme. Karena itu lalu pikiran-pikiran religi seperti ini memang harus dijadikan alternatif untuk menyegarkan dunia pendidikan dari diri. Sebagai contoh misalnya yang sering saya sebut ya, begitu liberalnya dunia pendidikan, lalu ideologisnya demikian lupa. Kalau ada guru itu sekarang menjudit muridnya, ini bisa masuk proses dan masuk ranah hukum. Ini jadi problem. Lalu apa nanti artinya? Suatu saat akan muncul apatisme. Oh enggak lah, kita dari negeri ya. Anaknya orang nanti kalau kita hukum atas nama pendidikan, malah kita bukan penjara. Biar ada bejat mereka apa-apa. Itu anaknya orang yang penting kita bayaran jalan terus. Ini hancur pendidikannya. Ini memang perlu harus diteliti. Karena itu saya juga sarankan pada mahasiswa harus ada yang berani meneliti undang-undang perlindungan anak. Telah dari sudut pandang pemikiran pendidikan Islam harus. Sebab kalau guru itu mestinya menghukum murid atas nama undang-undang guru dan dosen, dia tidak bisa dikenai hukum atas nama undang-undang yang lain. Sesama undang-undang dilarang saling mendahului. Ini harus ada catatan itu. Nah, pikiran-pikiran ini walaupun ini sedikit agak berbeda ya karena bicara mengenai aliran agama, tetapi suatu saat semakin banyak penelitian di bidang-bidang pemikiran ini untuk dunia pendidikan Islam, maka kita akan beruntung. Kalau tidak, kita terjerumus. Banyak hal besarnya. Dari segi filosofis dunia pendidikan kita tersiok. Muridnya naik jadi peserta didik, gurunya ambles jadi fasilitator. Saya tidak setuju. Karena fasilitator itu rendah. Orang yang kerjanya novel, berbeda hijau, buat cantek, itu fasilitator. Rumput itu. Nanti kalau Jawa bisa jadi jomos, kacau gitu ya. Muridnya naik dari peserta, gurunya ambil dari jomos, kacau dunia kita. Nah itu yang perlu kita antisipasi ke depan supaya pemikir-pemikir dari UIN ini banyak mengkaji mengenai ideologi pendidikan, lalu kita tawarkan mendampingi gencangnya pengaruh filsafat barat kepada dunia pendidikan kita. Saya kira saudara Amal ini sudah memulai ke sana ya. Nanti tentu ya walaupun ini studi besar tetapi jelas dia akan mengarah pada dunia pendidikan. Semoga ilmu saudara Amal bermanfaat untuk pribadi, keluarga, tentu UIN dan akhirnya dunia pendidikan Islam di Indonesia. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ditutup dipimpin oleh Ketua Sidang yang terhormat Bapak Profesor Dr. Hussein Aziz MAI, disilakan. Yang kami hormati tim Mufti dan Ketua Promotor Bapak Windu, Bapak Windu Dr. Baru Beni Kapan Muhammad dan hadirin sekalian, marilah kita tutup dan berbuka ini dengan bacaan Hamdalah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan ditutupnya sidang ujian terbuka, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara promosi doktor Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Kepada Dr. Muhammad Arfan Muhammad beserta keluarga dimohon untuk maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dari Dewan Penguji. Sekaligus Dewan Penguji berkenan meninggalkan ruang sidang. Alhamdulillah,
things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you.